Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran Bahasa Indonesia materi untuk kelas 11 tentang menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Nah, adik-adik, materi kita kali ini masih lanjutan dari materi A sebelumnya tentang pidato ya. Jadi ini masih materi lanjutan. Jika Anda belum melihat atau menonton video yang saya jelaskan pada pertemuan lalu, maka silakan nanti cek di deskripsi ya linknya. Nanti saya akan taruh di sana linknya, nanti silakan kalian buka ya. Seperti biasa, sebelum kita lanjut pembelajaran kita kali ini, saya menginginkan Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Amin, terima kasih. Guru hebat, negara kuat. Jangan lupa adik-adik tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak menggunakan masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Paham ya? Untuk pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan pidato itu seperti apa dan memberikan contoh tentang pidato. Saya harap sampai dengan pertemuan itu selesai, Anda sudah mengerti dan memahami. Dan ini masih lanjutan dari materi sebelumnya ya. Menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Identifikasi ini artinya kita meneliti ataupun mencari tahu ya. Mencari tahu pidato persuasif itu sendiri. Nah, dalam pidato persuasif ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi ini merupakan unsur ya, unsur pembentuk atau pembangun yang penting harus kita perhatikan dalam pidato persuasif. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah pembukaan. Nah, dalam pembukaan ini terbagi beberapa bagian yang harus kita capai. Yang pertama, pembukaan ini kita harus memiliki pembukaan yang kuat. Artinya harus membuka suatu pidato kita dengan hal yang menarik. Ya. Nanti sebentar ada contoh sedikit ya. Akan saya berikan kepada Anda contoh sedikit tentang pembukaan pidato yang memiliki daya tarik yang kuat ya, sehingga si pendengar tadinya mungkin hanya main HP atau hanya sambil bercakap-cakap dengan temannya, setelah ia mendengar pembukaan pidato, ia langsung terkejut dan ingin menyimak isi dari pidato tersebut. Itulah yang dimaksud dengan pembukaan yang kuat. Jadi, tujuan dari pembukaan yang kuat yang pertama, merebut perhatian. Nah, merebut perhatian ini baik dari pernyataan yang dilontarkan ataupun bantuan visual. Ya, paham ya? Contoh jika bantuan visual ya bentuknya kayak gambar, seperti gambar atau gambar disertai dengan suara atau gambar disertai suara dan tulisan. Ini kejadian ini paling banyak terjadi di lingkungan ketika seorang pendidikan yang berprofesi sebagai pendidikan ingin menyampaikan keluh kesah atau sesuatu kepada orang di luar sana. Ia menyampaikan pidatonya kebanyakan itu melalui hal-hal yang mengandung pembukaan yang kuat ya, baik itu dari audio visual, dari bantuan visual ya, dari bantuan visual ataupun dari pernyataan yang dramatis yang terjadi pada sekitar negara kita. Paham ya? Contoh untuk bagian ini nanti sebentar ya, nanti silakan kalian lihat ya. Berikut hubungan dengan audiens. Maksudnya menunjukkan kesamaan dan empati kepada audiens. Jadi hubungan dan audiens ini kita harus membangun sebuah emosi ya. Ketika kita melakukan pidato, kita harus membangun sebuah emosi antara kita dan si pendengar
agar terjalin suatu hubungan yang saling memahami atau saling mengerti. Jadi si audiens memahami atau si pendengar memahami apa yang kita rasakan dan kita memahami apa yang diinginkan oleh si pendengar. Paham ya? Kelayakan. Tunjukkan bahwa kamu layak berbicara tentang topik sebab pengalaman personal atau profesional yang kamu lakukan. Lakukan dengan santun dan berdasarkan data. Jadi, maksudnya kelayakan di sini, apakah Anda berhak untuk menyampaikan pidato tersebut di depan banyak orang atau Anda sebenarnya tidak berhak. Jadi, menurut saya di sini setiap individu itu berhak menyampaikan pidato apa saja berkaitan dengan hal yang ia pikirkan. Paham ya? Contoh seperti pidato pendidikan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan, ya. Ataupun selain orang dalam dunia pendidikan bisa menyampaikan masalah pendidikan, akan tetapi harus melalui atau berdasarkan data yang ada. Paham ya? Jadi sebenarnya siapa saja layak untuk memberikan pidato walaupun bukan di bidang profesinya, asalkan harus berdasarkan data yang ada dan harus bersikap santun. Paham ya? Tujuan. Nah, tujuan di sini kita memberikan sebuah penjelasan kepada audiens tentang harapan yang kita inginkan dari pidato yang kita sampaikan. Paham ya? Peta jalan. Katakan kepada audiens pokok-pokok pikiran pidato. Nah, di sini kita menyampaikan pokok-pokok pikiran atau poin-poin penting yang ada pada pidato, lalu kita sampaikan kepada audiens. Ya, di sini kita hanya sedikit memberikan bocoran tentang hal-hal penting ya yang nantinya akan terbahas dalam isi pidato nanti. Bagian kedua, isi. Jadi di sini isi pidato sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandanganmu. Susun secara logis, gunakan sumber terpercaya, contoh yang logis, dan dikenal audiens. Paham ya? Jadi intinya dalam isi pidato ini harus mengandung unsur-unsur yang dapat dimengerti, dipahami, dan dapat dipercaya oleh audiens. Contoh, ya, jika kita ingin menyusun pidato secara baiklah, susunlah secara logis atau dapat diterima dengan akal sehat, ya. Menggunakan sumber terpercaya. Jadi sumber yang kita gunakan itu narasumber yang kita gunakan itu berasal dari siapa? Apakah pejabat setempat atau berdasarkan Google? Apakah itu berdasarkan internet? Maka kita harus menggali lebih dalam lagi tentang informasi yang kita terima. Apakah informasi tersebut benar adanya atau tidak? Ya. Jadi kita harus memiliki sumber yang dapat diyakini dan dapat dipercaya bahwa hal tersebut adalah benar. Paham ya? Contoh yang logis. Nah, di sini kita harus memberikan perumpamaan ataupun contoh yang masuk akal dan dapat diterima oleh akal sehat si pendengar tentang pidato yang kita sampaikan atau tentang isi pidato yang kita sampaikan. Makanya dari hal ini kita harus memberikan sebuah contoh yang logis agar mereka dapat menerima dan memahami apa yang kita sampaikan. Jadi setidak-tidaknya kita mengambil sebuah contoh yang logis yang ada pada kejadian nyata kita. Paham ya? Nah, di sini juga kita harus menarik atau harus mengambil seseorang yang atau tokoh yang menjadi mungkin panutan atau yang menjadi contoh ataupun yang menjadi teladan. Haruslah orang yang dikenal oleh audiens. Jadi orang ini haruslah sesuatu. Jadi hal-hal yang kita sodorkan kepada masyarakat haruslah hal-hal yang sudah dikenal oleh masyarakat. Paham ya?
Mungkin entah itu melalui berita, atau melalui radio, atau melalui media koran. Artinya harus sudah dikenal oleh masyarakat. Kenapa harus sudah dikenal? Karena apabila masyarakat sudah mengenalnya, mengenal pribadinya, artinya di sana ada rasa kepercayaan terhadap sesuatu yang kita sodorkan. Paham ya? Maksudnya sodorkan di sini sesuatu hal yang kita berikan kepada masyarakat. Jika kita memberikan hal yang tidak dikenal oleh masyarakat, tentunya akan tertolak secara otomatis. Paham ya? Jadi masyarakat akan menolak apa yang kita berikan karena mereka tidak mengenal apa yang kita berikan. Paham ya? Contoh ketika kita menggunakan pidato ya, menggunakan pidato bahasa daerah, maka pidato tersebut hanya akan diterima oleh daerah tersebut. Tapi jika kita menggunakan pidato bahasa Indonesia, maka akan diterima dari kalangan mana saja dan daerah apa saja. Paham ya? Berikut penutup. Cara menutup pidato yang menarik dengan mengesankan. Jadi, paling baik kita menutup pidato tersebut dengan hal-hal yang menarik. Contoh seperti pantun, ya. Contoh seperti pantun atau seperti puisi. Jadi kita menutup pidato itu sebaiknya menggunakan cara yang menarik agar orang lebih ingin menyimak ya. Contoh kita menutup pidato tentang pendidikan. Nah, setelah kita menyampaikan pembukaan dan isi pidato, kita tutup ya. Pada bagian ini kita menutup pidato tersebut menggunakan kata-kata bijak ya. Ini ya, akhir kata yang paling akhirnya ya, paling terakhir ya. Bermimpilah setinggi-tinggi mungkin agar nanti ketika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, dari penutup itu akan membangun sebuah motivasi ya, untuk audiens yang mendengarkan. Berarti kita harus memiliki sebuah impian yang sangat luar biasa. Setidaknya jika impian tersebut tidak tercapai, maka kita akan mencapai hal yang lain yang mendekati impian yang ingin kita capai. Seperti itu ya. Nah, untuk bagian ini ya, tugas ya. Tugas pertama adalah membuat laporan mendengarkan pidato di radio atau televisi atau dari sumber lain. Tugas ini bertujuan agar kamu mendapatkan gambaran cara orang berpidato. Tugas ini juga sebagai latihan menangkap isi pidato. Isilah format berikut. Jadi, saya ingin meminta kepada Anda kerjakan tugas ini ya. Tugas ini Anda dengarkan sebuah pidato di YouTube saja ya. Di YouTube, Anda dengarkan sebuah pidato di YouTube, lalu Anda isi pidato ini. Pidatonya ya Anda isi di sini. Tema pidato itu seperti apa? Jadi maksudnya tema di sini contoh ya. Contoh, jika itu membahas tentang kesehatan berarti temanya tentang kesehatan. Jika itu membahas tentang pendidikan berarti temanya tentang pendidikan. Jika itu membahas tentang sosial masyarakat atau kehidupan masyarakat atau kebiasaan masyarakat berarti di sana membahas tentang sosial ataupun kebudayaan. Paham ya? Dan lain sebagainya. Waktu tayang atau siar. Jadi silakan, karena di YouTube itu ada tanggal, bulan, tahun, jadi silakan kalian tulis juga ya. Jika ada waktunya pukul berapa silakan ditulis. Bentuk sapaan yang digunakan. Jadi bentuk sapaan ini jadi contoh yang menyapa pemerintah ya. Yang terhormat Bapak Ibu Bupati se-Indonesia yang terhormat, seperti itu ya. Jadi menggunakan sapaan apa? Sapaan formal ataupun sapaan non formal. Jadi jika menggunakan sapaan silakan juga ditulis ya. Sapaannya berbentuk seperti apa, Bapak Ibu atau teman-teman atau adik-adik, itu ya bentuk sapaannya. Jadi sesuatu yang menjadi panggilan pada orang tertentu.
Apakah ia menggunakan sapaan berdasarkan gelar, berdasarkan nama? Jadi jika berdasarkan gelar Bapak, Ibu, Bupati se-Indonesia. Jadi di sana mengatakan profesi ya, sapaan berdasarkan profesi ataupun jabatan ya. Rangkuman. Jadi rangkuman di sini Anda membuat sedikit rangkuman tentang pendahuluannya seperti apa, isinya seperti apa, penutupnya seperti apa. Ya. Nanti karena saya akan memberikan contoh sedikit kepada Anda. Jadi silakan perhatikan di layar Anda ya tentang contoh pidato ya. Nah, perhatikan di layar Anda masing-masing ya. Ini adalah contoh tentang pidato pendidikan ya, tentang pendidikan ya. Nah, pada pembukaan kali ini, nah diperhatikan ya di layar Anda masing-masing ya. Jadi pada ya temanya pendidikan ya. Temanya pendidikan, judulnya juga masih sama ya, pendidikan. Tapi judul dan tema itu berbeda ya. Jika judulnya tentang contoh ya, kedisiplinan, berarti temanya tentang pendidikan juga karena berkaitan dengan hal yang berbau pendidikan. Paham ya? Ini bagian pembukaannya. Garda terdepan kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan. Pendidikan tidak akan pernah lepas dari kunci sukses dari segala segi kehidupan. Nah, di sini kita membuka hal yang menarik ya, seperti pada poin ini ya. Poin ini pembukaan ya. Pembukaan haruslah pembukaan yang kuat ya. Jadi merebut perhatian. Jadi di sini kita dalam pembukaan ini kita sudah masuk pada tahap merebut perhatian ya. Merebut perhatian ya. Karena di sini kita memberikan sentuhan tentang pendidikan adalah garda terdepan ya. Lanjut. Maka dari itu, izinkan saya untuk menggalangkan semangat pendidikan dalam kesempatan kali ini. Nah, di sini sudah meminta perhatian ya. Sudah masuk pada ranah perhatian seperti ini ya. Jadi, di sini si pembicara sudah mencoba membangun hubungan dengan audiens yang menunjukkan perasaan yang dimiliki oleh si orang yang memberikan pidato ya, paham ya? Berikut bagian isi. Jadi sebelum kita masuk pada bagian isi, pada kesempatan kali ini untuk pembukaan tadi sudah mengandung kebanyakan sudah mengandung ini ya. Dari A sampai E ini ya, 1 2 3 4 5 sudah mengandung 5 unsur pada pembukaan tersebut ya. Kelayakan, tujuan, peta jalan ya. Dia sudah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan isi pada pembukaan. Peta jalan sudah di sini ya, yaitu tentang pokok-pokok penting tentang pendidikan, baru kunci kesuksesan, baru kehidupan ya. Seperti itu ya. Baru kita masuk pada bagian isinya. Isi pernyataan posisi. Jadi pada isi ini juga terbagi menjadi beberapa tahapan yang harus kita perhatikan ya. Pendidikan adalah bidang yang sedang kita tempuh bersama-sama. Saat ini baik sebagai peserta didik maupun sebagai penyelenggara pendidikan, kita semua sama di mata pendidikan. Kita semua padu dalam ekosistem pendidikan sepanjang hayat. Artinya, sampai kapanpun dan dimanapun, kita semua harus menjadi penggerak pendidikan baik dalam skala kecil maupun besar. Nanti untuk pernyataan posisi ini akan saya jelaskan ya. Jadi ini seperti oposisi, argumen, seperti itu ya. Saya akan sedikit jelaskan tentang posisi itu sebenarnya apa ya.
Jadi lanjut ya. Maksudnya di sini pernyataan posisi ini kita memberikan pendapat ataupun sebuah pendirian pada pidato kita tentang hal yang kita bahas. Paham ya? Itu adalah pengertian dari posisi. Sementara pengertian dari tahap kedua yaitu argumen ya. Argumen ini bermaksud memberikan alasan ya. Jadi di sini kita mengemukakan pendapat, terus bagian berikutnya kita memberikan alasan ya, sebuah alasan. Jadi ketika di sini kita memberikan sebuah pendapat, sini memberikan sebuah alasan. Pentingnya pendidikan dalam kehidupan bangsa bersandar pada kenyataan bahwa perkembangan sumber daya manusia merupakan faktor terbesar dalam kesuksesan sistem masyarakat. Bahkan dalam sektor ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sektor-sektor utama lainnya. Seperti itu ya. Jadi silakan kalian baca. Jadi silakan kalian baca ya di layar Anda masing-masing. Ini contoh ya, contohnya ya. Jadi penguatan posisi. Jadi kita memberikan penguatan pada pernyataan kita, Jadi dengan cara kita mengambil contoh yang ada benarnya ya, yang mengandung unsur kebenaran. Seperti poin yang sudah pernah saya jelaskan tadi ya. Nah, berikut adalah bagian penutupnya. Kiranya sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan kali ini. Mari kita sama-sama terus mengingat dan mewujudkan pendidikan yang baik dan pendidikan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Nah, seperti tadi jangan lupa kita menutup sedikit menggunakan kata-kata bijak ya. Seperti yang sudah saya contohkan tadi. Paham ya? Jadi untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Setidak-tidaknya Anda sudah memiliki sedikit ilmu pengetahuan tentang bahasa Indonesia, lebih khususnya di teks pidato. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.